Udah tahu nggak punya uang, masih pengen sekolah pramugari, ya sadar diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Fitri. Hari ini aku ingin berbagi sama teman-teman semua, adik-adik yang udah DM aku di Instagram terus sama komen, "Kak, bikinin dong video motivasi kakak menjadi pramugari itu apa sih?" kayak gitu ya. Oke, di sini aku akan ceritain kenapa sih aku bisa-bisanya gitu loh pengen jadi pramugari, apa sih motivasi aku, dan kapan sih aku mulai menginginkan cita-cita itu ya. Oke, di sini aku ingatnya itu waktu aku masih kecil. Itu aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, yang bisa dibilang tuh kurang mampu kayak gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang kurang mampu, masih banyak yang kurang mampu daripada keluarga aku, tapi intinya tuh serba kekurangan lah kayak gitu. Dan banyak dari saudara-saudara mama aku tuh yang kayak ngomongin, intinya tuh ya biasalah, kalau diantara semua adik kakak ada salah satu yang kurang mampu tuh agak-agak berasa gimana gitu ya, sering diomongin lah kayak gitu. Jadi di situ aku kayak mulai berpikir, aku nanti besar harus mau merubah apa sih, keadaan keluarga aku yang dulunya tuh kayak dipandang sebelah mata. Gimana caranya biar keluarga aku tuh kayak dihargai lagi, dianggap lagi kayak gitu. Jadi tuh aku pernah dulu tuh nonton di TV itu di rumah orang, kayak aku ngeliat iklan Garuda yang dia seperti ini, terus aku langsung ngomong, kayaknya nanti aku pengen jadi pramugari deh gitu. Terus semua teman-teman aku yang nonton di rumah orang tuh pada ketawa semua. Mungkin bagi mereka itu kayak, lo orang kampung mau jadi pramugari, nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi aku nggak berhenti di situ aja gitu. Saat mulai SMP kelas 3 itu kita ada namanya kayak apa ya, pengembangan diri. Jadi tuh mencari bakat kita tuh sebenarnya tuh di mana gitu. Kita tuh lebih cocok kerjanya apa, kuliahnya apa, sekolahnya apa, kejuruan kah, SMA kah, atau apa gitu. Jadi kebetulan saat itu aku tuh kayak dapat jawabannya itu, aku tuh lebih cocok pekerjaan tuh yang kayak apa sih namanya, komunikasi sesama lebih komunikasi sama orang kayak gitu, bukan sama benda mati, bukan komputer atau apa. Aku tuh lebih cocok komunikasi dengan benda hidup daripada benda mati lah, intinya kayak gitu. Terus pekerjaan yang disarankan ke aku salah satunya yaitu pramugari kayak gitu. Oke, ini tuh sesuai dengan keinginan aku dahulu gitu kan. Nah, karena berhubung di sekolah SMA di depan rumah aku itu dalam artian tuh nggak ada yang bisa menyalurkan aku untuk sekolah pramugari, aku mencoba berpikir, oke, sekolah apa yang mengarah ke pramugari ya gitu. Aku nemuin sekolah SMK, yaitu sekolah pariwisata. Itu kita mempelajari tentang tiket penerbangan, tentang pokoknya tuh tentang semua yang berhubungan dengan penerbangan lah. Nah, di situ tuh kayak tekad aku kuat banget. Oke, kayaknya gue semakin punya tujuan nih gitu. Gue semakin punya tujuan untuk menjadi seorang pramugari kayak gitu. Dan aku benar-benar nggak nyangka sama sekali saat itu ada pembukaan untuk sekolah pramugari, dan aku tuh bener-bener nggak punya uang sama sekali. Dan kalian tau lah gitu kan, anak SMA, anak SMK yang ngekos udah mau akhir-akhir minggu gitu, uangnya udah habis, tapi aku harus bayar pendaftaran itu 150. Gimana caranya? Dan kalian tahu aku ngajarin anak sekolah SMA lain itu yang dekat sekolah aku tuh, ajarin mereka ngedance, dan aku digaji. Gaji dari yang aku dapatkan dari ngedance itu aku daftarin buat daftar sekolah pramugari. Dan aku entah beruntung entah apa emang udah nasib aku gitu. Dan aku keterima dong. Aku keterima, aku dapat surat, didatangin suratnya ke sekolah langsung. Dan di situ itu aku kayak kaget, ini beneran nggak sih gitu. Aku belum percaya gitu, itu tuh baru sekolah pramugari ya, dan itu menurut aku udah wow banget gitu. Ini beneran nggak sih gitu, gue tuh mau jadi pramugari gitu. Dan kalian tahu, pas aku pulang, aku coba ngomong sama kakak aku bilang, aku dapat surat. Aku bilang, surat apa? Aku pengen sekolah pramugari, aku bilang kayak gitu. Terus kalian tahu, kakak aku ketawa sambil ngomong gini, punya cita-cita itu boleh, tapi kalau nggak kesampaian jangan marah ya, kayak gitu. Aku ngerti maksudnya, aku cuman ngomong ini, iya nggak apa-apa lah, yang penting aku sudah tahu kemampuan aku sampai mana. Setidaknya aku ikut sekolah pramugari, setidaknya aku udah keterima. Menurut aku itu udah cukup gitu untuk pembuktian buat diri aku sendiri kayak gitu ya.
Habis itu setelah nggak lama kemudian aku tuh selalu cerita kayak gitu, enak ya jadi pramugari. Aku mulai cari-cari tahu tentang orang-orang yang udah jadi pramugari, dan aku mulai ngechatin mereka satu-satu di Facebook, tapi nggak ada yang bales kayak gitu kan. Nah itu aku sempet didapat apa sih, penolakan semua dari keluarga aku. Itu mereka nggak ada yang setuju, apaan sih kerjaan pramugari itu nggak bener kayak gini gini gini. Terus kayak apa sih namanya, nggak ada di keluarga kita yang jadi pramugari, di kampung aja tuh nggak ada, apalagi di keluarga kayak gitu kan. Jadi mereka semua ngeremehin aku. Terus sampai ada yang saudaraku ngomong gini, udah Tahu nggak punya orang tua, tapi cita-cita ketinggian. oh my god, itu sakit banget. Dan aku coba cerita juga ke teman aku, terus aku bilang aku pengen sekolah pramugari, tapi sama keluarga tuh nggak diizinin. Sebenarnya tuh nggak diizinin tuh karena yang paling pertama tuh adalah keuangan ya, karena sekolah pramugari di tahun aku itu bayar 35 juta, dan itu tuh mustahil buat keluarga aku buat dibayar kayak gitu. Tapi karena apa namanya, aku cuman pengen didengar, aku pengen cerita keluh kesah aku ke teman aku, dan aku dapat jawaban seperti ini. Udah tahu nggak punya uang, masih pengen sekolah pramugari, ya sadar diri lah. Yang bikin aku aku buktiin dalam hati, aku buktiin ke diri aku sendiri, aku bisa, dan aku yakin aku akan satu perusahaan sama kamu. Dan kenyataannya bener dong, aku satu perusahaan sama orangnya. Oke, kita nggak perlu bahas orangnya, intinya kayak gitu ya. Aku nggak nyalahin dia, aku cuman kayak dia tuh motivasi buat aku, makin bikin diri aku tuh makin bangkit. Aku semakin geledek, aku semakin bangkit, bukan semakin jatuh ya, mohon maaf kayak gitu. Jadi itu dulu aku nggak tahu kalau ke depannya, tapi itu dulu kayak gitu. Semakin aku direndahin, semakin aku pengen maju kayak gitu. Jadi setelah setahun aku nganggur karena aku nggak dapat izin dari keluarga, karena keuangan keluarga juga nggak memungkinkan, aku nganggur, tidur, makan, nonton Korea, intinya seperti itu yang aku lakukan selama setahun. Sempat aku ingin kayak ngomong ke keluarga kalau aku tuh pengen jadi TKW ke Malaysia. Itu bener-bener udah terpikir, udah matang di kepala aku. Sampai aku ngechat sampai aku bilang ke teman-teman aku mau jadi TKW aja lah, karena keuangan keluarga aku nggak mampu. Dan aku udah ngomong juga sama keluarga kalau aku mau jadi TKW, dan sama keluarga dibantah, nggak boleh, intinya kayak gitu ya. Coba kerja di bandara, coba kerja ini kayak gitu. Jadi di situ aku mulai ngedown. Oke, gue nggak mau kerja, gue duduk aja lah di rumah, gue nonton, makan, tidur kayak gitu aja terus. Akhirnya mulai dari kakak aku yang nomor 3, dia mulai mungkin kasihan melihat aku, mau sampai kapan hidup aku kayak gitu. Aku sekolah di SMK yang sekolahnya itu tuh jurusan yang paling mahal, mereka udah mati-matian sekolahin aku, tapi aku nggak jadi apa-apa kayak gitu. Jadi dia mulai nelpon kakak aku, minta aku untuk disekolahin pramugari. Soal keuangan nanti kita rundingkan bareng-bareng, kata kakak-kakak aku ya. Alhasil abang aku yang paling gede itu dia sampai ngejual tanahnya buat aku kuliah pramugari. Kalian bayangin perjuangan aku. Sebenarnya itu tuh bisa, karena aku dulu pernah ceritakan SMA tuh bisa, tapi karena dulu tuh aku nggak punya channel, aku nggak punya yang bisa mengarahkan aku ke sana. Jadi mau nggak mau aku harus kuliah gitu. Kakak aku ngejual tanahnya, dan itu bener-bener dia tuh sebenarnya tuh kayak, aduh ini tuh hasil kerja pak jerih payah aku waktu aku masih muda, tapi nggak apa-apa buat adik aku kasih kayak gitu kan. Dan akhirnya aku kuliah di Jogja. Dan nggak sampai di situ aja, perjalanan aku tuh nggak sampai di situ aja. Jadi tuh banyak kendala, aku harus tes kesehatan, dan saat tes kesehatan itu aku nggak ada uang sama sekali. Akhirnya aku dikasih sama abang aku uang, dan uang abang aku cuman ada segitu, dikasihin semua ke aku, dan dia nggak pegang uang juga. Kendalanya nggak cuman itu doang, masih banyak yang lainnya. Mata aku minus, kaki aku varises, pokoknya tuh bener-bener dah. Dulu tuh aku bener-bener stres banget gitu. Dan nggak hanya sampai di situ aja, saat aku udah keterima di pramugari, saat aku udah training pun, emang sih saat aku tes itu perjalanannya lancar semua, tapi saat aku training kayak gitu, saat aku udah selesai training dan untuk untuk license aku tuh keluar gitu, itu semua orang cuma butuh waktu berapa minggu aja, aku tuh sampai bulanan. Sampai keluarga aku tuh nanya, ini kenapa kok bisa kayak gini, kenapa kamu belum terbang juga. Aku nggak tahu, karena mungkin pas saat aku tes semua jalannya mulus, jadi saat aku udah mulai selesai tes, udah selesai training untuk mau terbang, jadi ada kendala di situ gitu. Aku sempat pusing, aku sempat kurus gitu.
gara-gara surat sertifikat medek aku satu kelas itu hilang. Jadi tuh pendingnya aku terbang tuh lama banget kayak gitu. Jadi nggak semudah yang kalian bayangkan. Dan perjuangan aku belajar pagi siang malam itu tuh bener-bener dah yang bikin aku tuh aduh kayak gitu, sempat mau nyerah. Aku selama 6 bulan tuh nggak pernah keluar, cuman di kamar aja belajar pagi siang malam. Ya beda orang beda caranya ya, ada yang dia tuh pusing, dia refreshing keluar dugem atau apalah. Aku nggak, aku cuman di kamar ya bisa mungkin setiap hari aku bukain tuh buku apa yang harus aku pelajari kayak gitu. Pokoknya tuh ini masih panjang banget ceritanya, cuman aku akan bagiin di part 2-nya aja. Ini hanya sebagian singkatnya aja yang aku bagikan kayak gitu. Kalau sebenarnya tuh masih banyak banget. Aku rasa cukup di sini dulu aja, nanti aku akan ceritakan di next videonya ya. Oke, aku rasa sampai situ. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih semuanya. Bye-bye.